Pas FM, tiba saatnya kita ikuti bersama kajian Kitab Fikih Fathul Qorib bersama Ustadz Sutrisno LC MPD dari Pondok Pesantren Al-Isti'anah, Plangitan Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan nikmat hidayah untuk kembali bersuah dalam program spesial kesayangan kita bersama yang insya Allah hadir setiap hari Selasa, Mitra Pas, ya, kajian Kitab Fikih Kitab Fathul Qorib. Tak lupa juga sholawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Vanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program kajian Kitab Fikih Kitab Fathul Qorib. Fikih sendiri merupakan ilmu pengetahuan tentang syariah, pengetahuan tentang hukum-hukum perbuatan bagi orang yang mukallaf yang terperinci berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kitab Fathul Qorib ini merupakan kitab yang cukup populer di kalangan pesantren, disusun oleh seorang fuqaha, Ibnu Qasim Asy-Syafi'i, dan disusun sedemikian rupa secara lebih ringkas dan sistematis sehingga enak untuk kita pelajari bersama. Dan kitab ini merupakan penjelasan dari kitab yang dikarang oleh Al-Qadhi Abu Syuja, yaitu Al-Ghoyah wa Taqrib. Nah, sore kali ini kita akan membahas tentang kesunahan sebelum melakukan sholat. Ada beberapa hal yang nanti juga harus kita ketahui sehingga hal ini bisa membuat kita lebih semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah tahu, oh ini sunahnya. Baik, sore ini sudah hadir di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita. Tetapi sebelumnya Mitra Pas, saya ingatkan nanti akan ada space waktu ya. Anda bisa berdialog, berdiskusi, bertanya melalui SMS dan WhatsApp di 085277999101. Untuk telepon bisa Anda manfaatkan juga di 02953858877. Dan siaran ini juga live menggunakan audio visual sehingga nanti bisa Anda kirim ke ikhwan Anda untuk bisa berdiskusi dan mengkaji bersama Mitra Pas, ya. Anda bisa komentar di fanpage kami Radius Pas FM Pati 2. Dan hadir di studio 1 Radio Pas FM Pati sama saya Arif Vanili kali ini yang akan memberikan pencerahan kepada kita Ustadz Sutrisno LC MPD dari Pondok Pesantren Al-Isti'anah Plangitan Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'du. Pendengar Radio Pas FM yang berbahagia, sore kali ini kita meneruskan kajian kitab Fathul Qorib dengan memasuki kesunahan sebelum melakukan ibadah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa sunanuha utawi piro-piro kesunahane sholat. Ini masuk kategori arkanus sholat. Kemarin ada arkanus sholat sama niyata asyara. Mulai an-niyat al-qiyam. Nah, ini masuk pada kategori kesunahan sebelum melakukan sholat. Wa sunanuha qabla dukhuli ing dalam sadurunge manjing fiha ing dalam sholat. Iku sayyi'ani ono loro. Jadi ada dua kesunahan ketika kita sebelum menjalankan ibadah sholat. Al-azan iku azan, wal iqamatu lan iqamah. Jadi nopo sing pertama azan lan iqamah. Nah, ini bagian dari kesunahan sebelum melakukan ibadah sholat. Azan iku al-i'lamu wa syar'an dzikrun mahsusun lil a'lami bidukhuli waqtin sholatin.
memberikan satu isyarah, memberikan satu kabar bahwasanya ini sudah masuk waktunya sholat, baik nanti sholat apa, duhur, sholat asyar. Nah ini disunahkan untuk azan. Jadi iklam ya, memberitahu, memberi kabar kepada semua yang kewajiban menjalankan sholat. Dzikrun makhsusun lil a'lami bidukhuli waktu sholatin mafrudatin. Sing nomor loro nopo alikomah. Sing nomor loro nopo ikomah. Lah ikomah ini juga sama. Ikomah ini bagian dari rangkaian kesunahan sebelum menjalankan ibadah nopo sholat. Wa ba'da dukhuli, jadi ada kesunahan lagi setelah masuk fiha ing dalam sholat. Sayi'ani iku ana rong macam. Atasyahudhu tasyahud al awal kang pertama, wal kunut lan kunut fi subhi ing dalam salat subuh, wa fil witri lan ing dalam salat witir. Lah ketika sudah masuk dalam kategori nopo rangkaian ibadah salat, maka ada kedua kesunahan. Yang sunah ini sunahnya beda dengan sunah-sunah yang lain. Ini ada tasyahud awal dan juga ada kunut ketika sholat subuh. Nah, berarti napa? Tasyahud yang pertama itu hukumnya tidak wajib. Duduknya dan bacaannya itu tidak termasuk bagian kewajiban atau rukun dari satu ibadah sholat, tapi hukumnya sunnah. Kemarin kita sampaikan ketika meninggalkan tasyahud awal, maka nanti di akhir kesunahan untuk melakukan sujud sahwi. Sama juga doa kunut ketika pas sholat subuh ternyata meninggalkan kunut, maka disunahkan nanti di akhir menjalankan sujud sahwi. Wa fil witrilan ing dalam sholat witir finisfi ing dalam separuh asani kang kaping pindho min syahri ramadhana sangka bulan Ramadan. Nah, ini sudah kita lakukan setiap bulan Ramadan. Di akhir, di separuh dari bulan Ramadan nanti disunahkan membaca doa kunut. Wa hayatuha utawi hayate salat. Sunah hayate. Iku khamsata asyara iku ana 15 apane khoslatan tingkai. Jadi ada kesunahan yang hayat ya. Beda dengan yang pertama tadi. Ini ada 15. Yang pertama raf'ul yadaini, ngangkat tangan loro. Ing takbiratil ikrami ing dalam nalikane takbiratul ikram. Lah ini memang harus diteliti lagi nantinya ya. Kapan kita disunahkan mengangkat tangan ketika intikol? Ketika kita pindah gerakan-gerakan yang disunahkan itu apa saja? Tidak semua gerakan ketika intikol nopo arkan pindahnya satu rukun ke rukun lain. Nah ini semuanya disunahkan untuk mengangkat tangan tidak. Nanti ada beberapa tempat, bahkan dijelaskan di situ ada cuma 4 tempat. Yang pertama ingda takbiratil ikhrami, wa ingda ruku ilan ing dalem nalikane ruku, wa raf ilan ngangkat minhu sangka ruku. Niki. Jadi pertama takbiratul ikhram disunahkan mengangkat tangan. Rampung bacaan terus nopo ingtikal arep ruku. Ini kedua yang kedua. Yang ketiga ketika nopo bangun sangka ruku. Nek arep sujud berarti mboten. Terus lah ini yang biasane salah nopo? Salah penempatan ketika ngangkat tangan. Bar sujud pertama terus nopo duduk di antara dua sujud, kemudian sujud malih. Lah pas rakaat pertama ngadeg pertama ngadeg. Pas ngadeg lah niki tangan diangkat meneh. Lah ini tidak ada hukum kesunahan raf'ul yadaini. Setelah rakaat yang pertama itu tidak ada kesunahan. Lah sing kesunahane kapan? Nalikane mengko bar tahiyat awal, bar tahiyat awal terus berdiri. Lah berdiri niki lho. Lah niki nembe napa disunahke ngangkat tangan.
Terus napa? Mengko meneh ana rakaat ketika salat Isya nggih atau salat zuhur sing 4 rakaat. Atau salat maghrib pun nggih ketika rakaat ketiga sing rakaat ketiga terus ngadeg malih. Lah niki pun tidak ada kesunahan untuk mengangkat tangan. Nah, hati-hati. Ketika mengatakan lah iku yo enggak ada kesunahan nih, enggak ada pahala nih. Bahkan iku mengko nek dadi gerakan sing napa? Sing gerakan sing ketika sampai 3 kali berturut-turut, nah itu berbahaya. Harus tahu tempat-tempat yang disunahkan ketika mengangkat tangan. Nah, pertama apa? Raf'ul yadaini mau nalikane ingda takbiratul ihram, ingda ruku' wa raf'i minhu, ruku' terus ngadeg sing terakhir nalikane napa? Bangun dari rakaat sing ana tahiyat awale. Berarti rakaat kedua. Ngoten nggih. Wa wad'ul yamini lan nyelehake tangan kanan alal shimali ing atase tangan kiwa. Iku sing apa secara peletakan tangan kiwa ditumpangi tangan tengen iku diletakkan bagian teng dodo napa teng bagian ati. Sehingga napa ati ku niku nalikane dipun penek kalian tangan itu dalam keadaan tenang, ora napa ora was-was, ora tergoda karo apa godaan setan. Ayo ngati-ngati nalikane ben khusuk lah. Niku. Wa tawajuh. Setelah itu napa? Aja iftitah. Doa iftitah. Ba'da taharumi napa doa iftitah itu bagian dari kesunahan hayatu salat. Wal isti'adatu. Nah, yang mengatakan isti'adah a'udzubillahi minasyaitonir rajim termasuk bagian dari kesunahan. Wal jahrulan maca banter fi maudhihi ing dalem panggonan jahar. Wal asrarulan maca elon fi maudhihi ing dalem panggonane elon. Berarti ada waktu-waktu tertentu ketika wayah zuhur ora oleh dibanterke. Wayah napa? Maghrib salate di suara apa? Lafaz-lafate dibanterke. Wa ta'minu lan maca amin. Ai qaulu amin akibal Fatihati liqari'iha fi sholatin wa ghairiha. Lakin fi sholati akadu wa yu'minu al ma'mum ma'a ta'mimi imamihi. Lah niki napa? Nah saged nalikane maca amin niki dipun barengake antarane amine imam kalian amine makmum. Nah, ketika napa wis waladhdallin bareng imame nggih maca amin, makmume maca amin. Lah amine imam karo makmum nalikane dipun barengake niku, lah niku dipun barengi kalih amine malaikat. Nggih, ngoten nggih. Contoh cepet-cepetan biasa cah cilik niku cepet amin. Banter dhisiki imame durung maca amin. Yo dibarengke, ngoten nggih. Wa qiraatu surati lan maca surat ba'dal Fatihati ing dalem sawise maca Fatihah. Nah runtute ketika napa ketika napa imam maca Fatihah, makmume ndongaake riyen. Nah nanti ada perbedaan antarane makmum masbuk dan makmum muwafiq. Nah nanti di belakang. Nah sing maca Fatihah niku sapa? Li imamin wa mungfaridin. Macane napa baik mau dhewean utawa dadi imam. Nah sing makmum ya makmum nanti menunggu sampai selesai bacaan dari imam baru napa maca Fatihah. Lho nek bareng pripun? Nah nek bareng mboten napa-napa. Artine mboten sampai membatalake salat ketika niku rukun qauli rukun qauli. Biasane nek salat napa niku tarawih. Lah tarawih cepet imam nek awak dhewe ora ndang maca Fatihah salat takbir yo tinggalan maca Fatihah. Imame maca Fatihah ya imam makmume ya nyusul maca Fatihah. Supaya mengko nalikane apa wis macane surat cuma pendek berarti awak dhewe rampung oleh maca Fatihah. Ngoten nggih. Wa takbirati lan takbir ing dal khifzi ing nalikane temurun. Wa raf'ilan ngangkat wa qali sami Allahu liman hamidah
lan ngucap sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu niku sampai akhir nggih fi ruku ing dalam ruku wa sujudi lan sujud Allahu akbar nalikan pindah-pindah ing tikal rukni niku ngucape Allahu akbar tapi gerakan tangan kedah napa sesuai sing disunahake kala wau. Nah setiap napa setiap gerakan pindah mesti ada lafaz-lafaz yang diucapkan Allahu akbar sami Allahu liman hamidah Allahu akbar itu termasuk bagian dari kesunahan. Wa wadu liyadaini lan nyalehake tangan loro alal fakhidaini ing atase pupu loro fil julusi ing dalem lungguh. Nah niki nalikan apa lungguh baik nang duduk di antara dua sujud atau duduk nanti tahiyat ada perbedaan sedikit ketika tangan ini niku napa diselehno teng fakhidaini teng pupu loro nggih teng napa dalam keadaan harus sempurna nggih yang kanan ujunge niku ampun ngluwahi sangka dengkule bil julusi. Bil julusi ing dalem lungguh. Ya beso tukang beber sapa wong al yusra kang kiwa, kaya bibilan begem sapa wong al yumna kang tengen. Ilal musabbahata kejaba napa penuting. Fa inahu mongko satemene musabbah iku yusyiru awa isarah sapa wong biya kalam musyabbah mutasyahidan hale napa maca tasyahud. Sing selanjutnya wal iftirasyu lan lungguh iftiras. Nah, lungguh iftiras ini bagian dari kesunahan fi jami'il jalasati ing dalem sekabehane pira-pira lungguhan. Kuwi lungguh iftiras wa tawarruk lan tawarruk fil jalsati ing dalem lungguh al akhirati kang akhir. Sing akhir dalam keadaan akhir lungguh tawarruk berbeda dimasukkan kakinya ke dalam. Sing liyane lungguh apa? Lungguh iftiras dalam keadaan duduk di antara sujud dalam keadaan baca tahiyat. Nah ini lungguh iftiras. Wa taslimatu lan maca salam asaniyatu kang kaping pindho. Lah kemarin kita telah sampaikan. Jadi salam sing pertama niku hukume napa wajib. Ketika napa wis kaya wis arep batal nggih. Semamane salate dalam keadaan mau kentut mau apa. Salam pertama atau sudah niat selesai, sampun mboten napa-napa. Sebab salam yang kedua niku hukumnya napa sunnah. Tapi ketika salam pertama rambung terus ujug-ujug batal. Ujug-ujug batal arep ada keinginan untuk salam sing kedua. Makanya salam kedua biasanya dipun lakoni assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian arep assalamualaikum warahmatullahi urung selesai terus batal. Jemaane batal napa wudune batal. Gara-gara kentut atau nopo. Lah iku piye hukumnya? Ya batal salate. Masalahnya napa belum selesai dalam keadaan salat walaupun sunnah. Tapi ketika napa pas assalamualaikum warahmatullahi yang pertama setelah itu terus wis diniati pun khurujus salat nggih metu saka salat. Lah iku mboten napa-napa, semamane batal. Langsung ndang ning kamar mandi seandainya kamu mblayu ning kamar mandi. Mboten napa-napa. Sebab napa? Sing kedua niku hukumnya napa sunnah. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui kadar yang kesunahan dan rukun di dalam ibadah sholat. Ini sedikit gambaran tentang kesunahan qoblat dukhul dan ba'dad dukhul. Nah, yang kita sampaikan qoblat dukhul di situ ada dua. Yang pertama ada azan dan iqomah. Yang ba'dad dukhul di situ yang disunahkan benar-benar disunahkan di situ ada tasyahud awal dan juga ada doa kunut. Kemudian yang terakhir ada hayatus sholat, di situ ada 15 dari rangkaian tadi. Yang mungkin yang kami sampaikan lagi tentang mengangkat tangan, kadang ini salah paham. Mengangkat tangan itu tempatnya cuma kesunahannya ada 4 tempat. Yang pertama takbiratul ihram, pas takbiratul ihram. Yang kedua dalam keadaan mau ruku, dan yang ketiga setelah ruku i'tidal. Lah ini sing terakhir lah niki nggih. Yang terakhir ketika tasyahud setelah tasyahud awal. Untuk yang rakaat yang pertama dan rakaat yang ketiga itu tidak ada kesunahan untuk mengangkat tangan ketika berdiri. Saya kira ini Mas Ari bisa dikomunikasikan untuk waktu yang tersisa. Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang bergabung, kami sediakan waktu
Anda bisa SMS ataupun masuk melalui WhatsApp di 085277 999101. Anda bisa kirim voice note Anda di sana Mitra Pas ya. Selain juga Anda bisa bergabung di 02953858877. Akan coba saya cek satu persatu Mitra Pas, saya pantau. Dan Anda juga bisa komentar di fanspage kami Radio Spasi Pas Spasi FM Spasi Pati Spasi 2. Silakan Anda bisa bergabung di Radio Pas FM Pati 2 untuk fanspage kami Radio Pas FM Pati 2 Mitra Pas. Anda bisa share ke ikhwan Anda Mitra Pas. Dan yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bapak Jazuli. Ustadz, untuk sholat yang sendirian, kalau misalkan adzan atau qomat, apakah juga mendapatkan kesunahan seperti yang tadi disebutkan? Soalnya kadang malu mau sholat adzan sendiri, qomat sendiri, sholat sendirian sendiri. Mohon informasinya Ustadz dari Pak Jazuli sore kali ini, monggo Ustadz. Untuk mau sholat sendiri sebenarnya gini, kesunahannya di sini disunahkan adzan itu kan yang pertama adalah al-i'lam, untuk memberitahu bahwasan ini sudah masuk adzan. Ketika di masjid sudah di adzan sudah ada adzan, berarti ini sudah ada pemberitahuan pada masyarakat atau yang kewajiban untuk sholat, untuk segera melakukan sholat. Tapi kalau sendirian ini pun tetap disunahkan sendirian. Mungkin kalau kita nanti mau sholat sendirian, ada yang dengan azan kita, terus ada orang yang mau ikut berjamaah. Yang penting ini sholatnya sholat fardiyah ya, sholatnya fardiyah, maka tetap disunahkan untuk iqomah azan dan juga iqomah. Yang paling pokok adalah azan di sini adalah al-i'lam, memberitahu agar sudah masuk waktunya sholat. Dan sendiri bagaimana? Ya tetap disunahkan juga. Baik, yang sudah bergabung kembali dari Mas Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini begini Ustadz, anak-anak yang masih sekolah biasanya kan jamaahnya masih nunggu bel waktu selesai Ustadz. Jadi biasanya kalau orang kampung itu sudah jamaah di masjid yang sama. Setelah selesai baru anak-anak sekolah pulang. Ini diwajibkan berjamaah karena di sekolah kami dulunya seperti itu. Jadi semuanya wajib berjamaah di masjid tersebut. Jadi jamaahnya ada 2 kloter seperti itu. Nah, saya pernah mengamati itu kok ada yang adzan dan qomat lagi, padahal kan tadi sudah pernah ada adzan di masjid tersebut. Mohon pencerahannya akan hal ini dari Mas Adit. Monggo Ustaz. Iya. Sebenarnya untuk ketika sekolahnya berdekatan dengan masjid ya, sekolahnya sudah berdekatan atau bahkan itu bagian dari masjid yang ada di sekolah tapi digunakan untuk orang kampung. Ketika sudah azan terdengar secara keras, maka yang orang-orang kampung mau berjamaah langsung diiqomai, kemudian jam bel baru selesai, istirahat, anak-anak baru berkumpul mau sholat. Nah ini sebaiknya langsung nanti dibuat iqomah saja, dibuat langsung untuk iqomah, untuk pemberitahuan tadi sudah azan yang pertama tadi, ada azan, sehingga yang kedua ini digunakan untuk iqomah. Seandainya azan lagi bagaimana? Ya tidak sampai ada hukum haram, ya jelas tidak juga, tapi sebaiknya untuk yang kedua ini langsung iqomah agar nanti langsung untuk sholat berjamaah seperti itu. Baik, yang sudah bergabung kembali dari Bapak atau Mas Maman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, orang yang sudah lanjut yang sholatnya hanya di kursi, apakah masih memungkinkan untuk mendapatkan kesunahan-kesunahan tadi? Karena memang sholatnya kan gerakannya sudah tidak sempurna, tidak bisa duduk dan macam-macam ini Ustadz. Mohon pencerahannya Ustadz, monggo. Iya, untuk itu bagian dari tadi hayatus sholat ya. Bagian kesunahan dalam menjalankan ibadah sholat, ada mengatakan atau takbiratul intiqal tadi. Semuanya itu bisa mendapatkan kesunahan walaupun dalam keadaan duduk ya. Karena kalau sholat yang sempurna memang berdiri kalau bisa, kalau nggak bisa kan disunahkan untuk dianjurkan untuk tetap diwajibkan untuk sholat dalam keadaan duduk. Lah, dalam keadaan duduk ini sebisanya, seperti mengangkat tangan atau memberi isyarah ketika memang tidak bisa mengangkat tangan. Semuanya masih bisa mendapatkan kesunahan-kesunahan tersebut. Tapi dengan catatan
di sini harus mengetahui oh ini yang sunnah, ini yang tidak, sehingga kita bisa menjalankan ibadah itu walaupun dalam gerakannya tidak sempurna. Kalau bisa sempurna ya kita gunakan yang sempurna, kalau enggak ya sebisanya. Karena ini bagian dari apa tadi, daruroh ketika menjalankan satu ibadah, karena sudah enggak bisa berdiri dalam keadaan duduk, berarti kan ada ketidakbisaan dalam kesempurnaan yang pertama, tapi tetap dapat kesunahan sebisanya. Oke, yang berikutnya adalah Pak Pras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, saya mengakui saya bukan dari pesantren dan saya juga tidak pernah atau belum pernah belajar di dinia. Saya pernah tanya keponakan saya, Nang kepengen belajar sholat. Nah kemudian keponakan saya bilang, sudah ikut saya saja semuanya, dari wudhu sampai macam-macamnya Ustadz. Nah saya juga belum mengerti waktu itu beberapa tahun silam ini apakah kategori sunnah atau bagaimana. Pokoknya saya mengikuti semuanya. Nah ini kan ada klausul inamal a'malu binniyat. Nah kalau dulu saya tidak tahu apakah ini kesunahan ataukah tidak, apakah apa yang saya lakukan dulu ngikut-ngikut keponakan saya sudah termasuk dicatat sebagai kesunahan yang ganjarannya masuk atau juga nanti masuk ke saya. Dari Pak Prasetyo, mohon pencerahannya Ustaz. Iya, terima kasih untuk Pak Pras, ini sangat bagus sekali ketika awal-awal belum mengenal secara keseluruhan sudah mengikuti keponakan. Ini paling tidak walaupun itu masuk rukun ataupun sunnah yang dilakukan itu bagian dari satu ibadah, satu rangkaian ibadah, baik wudhunya, baik apa sholatnya yang dilakukan sudah masuk. Yang sunnah nanti akan masuk ke hukum sunnah, yang rukun sudah masuk ke hukum rukun. Kemudian ketika menggunakan innamal a'malu binniyat, benar ketika dasar yang paling utama sudah ada berkeinginan untuk belajar, berkeinginan untuk mencari tahu, lah ini sudah masuk pada kategori innamal a'malu binniyat, sudah masuk itu. Sehingga sekarang sudah paling nggak sudah paham bagaimana yang hukum-hukum kesunahannya dan rukunnya, sehingga bisa membedakan oh ini yang wajib untuk dilakukan dan ini memang sunnah, kalau dilakukan ya tetap dapat pahala, dan kalau ditinggalkan tidak sampai membatalkan sholat. Ya itu Mas Ari. Baik, yang berikutnya matur suwun untuk 961, streamingnya sudah nyala kembali Bapak. Baik ya. Yang di luar negeri atau yang sedang streaming juga bisa bergabung. SMS WhatsApp kami tunggu di 085277999101 dan teleponnya di 0295385877. Ada dari Mas Ngarbi di Juwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan coba saya urai pertanyaannya begini Ustadz. Suami sama dengan imam, istri sama dengan makmum. Ini sholat hanya berdua Ustadz. Nah waktu imam baca Al-Fatihah, sebaiknya ucapan amin tadi oleh istri dikeraskan atau sebaiknya istri mengaminkan di dalam hati saja. Kalau nggak salah kan pernah ada klausul tentang suara perempuan dalam sholat adalah aurat, atau bagaimana baiknya ini perempuan yang makmum, apakah mengaminkan atau bagaimana? Mohon pencerahannya Ustadz. Kalau antara suami istri dan sholatnya ini di dalam rumah, di dalam rumah dan tidak sampai kedengaran orang lain, lah ini kalau mau dikeraskan pun tidak masalah. Yang menjadi permasalahan ketika antara imam dan makmumnya perempuan dan yang makmumnya ini mengaminkan, mengeraskan. Ini dalam forum dalam kondisi di masjid atau di musola atau memang terdengar oleh orang lain. Nah ini yang tidak dianjurkan. Sehingga kalau di dalam rumah ya nggak masalah, yang dengar juga suaminya, tidak sampai yang lain dengar, sehingga aminnya itu bersamaan dengan aminnya imam. Kalau kok di dalam hati atau yang pelan itu pun tidak jadi masalah. Yang penting tidak di tempat atau lokasi yang memang terdengar oleh orang lain. Seperti itu Mas Ari. Baik, kita sudah di penghujung acara ini Ustadz. Sebentar lagi juga maghrib tiba. Sebelum kita closing, mohon doanya Ustadz. Oh iya, terima kasih. Untuk sore kali ini tadi hanya sekilas waktu yang sangat pendek, tetapi kita sudah bisa membedakan antara
hayatus sholat atau as-sunnah qabla dukhul, yakni qabla dukhuli sholat atau as-sunnah yang ba'da dukhuli sholat, sehingga kita bisa membedakan antara ini yang rukun yang kemarin dan ini yang sunnah, sehingga kita bisa memilah-milah. Andaikan kok tidak bisa kita kerjakan, maka hukum ibadah kita juga tidak batal. Mudah-mudahan sekilas yang kita bahas sore kali ini mendapatkan berkah fitini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mitra pas, kajian kitab fikih kitab Fathul Qorib insya Allah bisa Anda simak setiap hari Selasa. Kami hadir mitra pas dari pukul 17.00 hingga jelang maghrib tiba. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang tadi juga sudah bergabung melalui SMS, WhatsApp, ataupun yang sudah like di fanpage kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung mungkin ketinggalan beberapa materi, nanti bisa Anda putar ulang. Anda bisa cari linknya di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kesalahan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit undur diri. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.